Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Piaud, selamat datang di podcast perdana kami. Let's Talk with Piaud, membuka wawasan, menginspirasi masa depan. Ruang ngobrol seru seputar jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Saya Ayu Soaibah siap menemani kamu dalam obrolan ringan tapi berbobot hari ini. Nah, kita hari ini kedatangan seorang narasumber yang sangat tak asing lagi bagi kita, yaitu Ketua Jurusan Piaud, Bunda Dr. Hajah Teti Ratnasih, MAG CIPS MST, yang mana akan berbagi insight seputar jurusan Piaud, UN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan topik kita hari ini sangat menarik loh Sobat Piaud, yaitu ngobrol seru tentang Piaud, mengenal lebih dalam jurusan Piaud. Jadi buat kamu yang masih penasaran, wajib banget dengerin sampai akhir ya. Selamat datang Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya Teh Ayu? Alhamdulillah sehat juga Bunda. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktunya di podcast perdana kami. Alhamdulillah, keren ya Piaud. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya Sobat Piaud. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bunda. Kadang masih banyak mahasiswa Piaud, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah lama juga mungkin, dan bahkan untuk para calon mahasiswa Piaud nantinya yang belum tahu apa sih jurusan Piaud itu, dan bisa dijelaskan sama Bunda apa jurusan Piaud itu? Apa jurusan Piaud? Apa ya? Oke. Baik teman-teman yang hari ini sedang menyimak podcast perdana dari Piaud. Pertama-tama Bunda mengucapkan selamat. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Amin, ya. Terima kasih Bunda. Dan bisa membuka wawasan untuk kita semuanya saling berbagi ilmu dan pengalaman tentunya ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Teh Ayu. Apa itu Piaud ya? Piaud itu kepanjangan dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini ya. Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Gunung Jati Bandung itu merupakan sebuah jurusan yang membekali para mahasiswanya melatih, mendidik, memiliki wawasan dan juga penelitian tentang anak usia dini terkait dengan psikologi, kemudian tumbuh kembang anak, kemudian gizi, cara praktek belajar, dan juga praktek mengajarnya, gitu ya, yang mengembangkan berbagai seluruh aspek perkembangan dari anak-anak, ya, dari anak. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini ini mahasiswa belajar tentang wawasan seni dan juga psikologi perkembangan. 6 aspek perkembangan yang diajarkan di jurusan Piaud ini ada perkembangan fisik motorik, kemudian sosial emosional, kemudian perkembangan moral dan agama, juga pendidikan seni ya dan Pancasila. Jadi tidak hanya belajar tentang seni saja, tapi juga wawasan-wawasan lain tentang konsep-konsep literasi dasar untuk anak usia dini, gitu ya. Nah, Sobat Piaud, ternyata sangat banyak yang dipelajari di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini ini. Tapi Bun, ternyata masih banyak orang di luar sana yang memang memandang sebelah mata pendidikan anak usia dini. Jadi di luar sana tuh kayak ya udahlah, gak usah PAUD dulu, langsung aja SD kayak gitu. Pengen tahu dong Bun, seberapa penting pendidikan anak usia dini ini? Penting dong. Kan anak usia dini itu usia dari 0 tahun sampai 8 tahun ya. Nah, 0 sampai 2 tahun itu pendidikannya pendidikan informal. Berarti dilakukan oleh ayah dan ibu di rumah ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu kewajiban
orang tua sebagai madrasah pertama, terutama ibu. Nah, ini adik-adik mahasiswi juga kan nanti calon ibu, ya. Iya. Nah, berarti bisa menjadi bekal penting untuk menjadi calon ibu nanti ya. Kemudian 2 sampai 6 tahun itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu berarti bisa kober ya, kemudian bisa daycare gitu kan. Nah, sekarang apalagi kan banyak ya dibutuhkan pendidikan informal karena ibu bekerja misalnya ya. Kemudian ayah udah jelas lah ya. Mereka sangat membutuhkan pendidikan yang khusus dibimbing oleh kita mahasiswa jurusan dari PIAUD. Ini peluang besar loh, gitu ya. Jadi selain menjadi guru nantinya, ke depan pasti mahasiswa PIAUD itu punya kesempatan untuk memiliki Pekerjaan. ya, ciptakan pekerjaan untuk orang lain dan membantu ibu ya, membantu ibu sebagai pendidik untuk anak usia dini. Kemudian usia 6 tadi sampai 8 tahun, nah itu baru pendidikan formal. Nah, berarti kan anaknya pada usia tersebut TK atau RA sampai SD itu masuk kategori anak usia dini. Jadi untuk guru SD sebetulnya atau sekolah dasar yang mengajar di kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih masuk kategori pendidikan anak usia dini. Nah, jadi ilmunya itu ada di pendidikan Islam anak usia dini. Ada di PIAUD ya Teh ya? Nah, seperti itu ya. Jadi peluangnya sangat besar dan kepentingannya juga sangat luar biasa ya. Asik kan ya? Nah, ternyata Sobat PIAUD sangat menarik ya jurusan pendidikan anak usia dini ini, dan pendidikan anak usia dini ini sangat penting ternyata ya Bunda untuk kita perhatikan, dan untuk para calon ibu atau para ibu di luar sana diperhatikan pendidikan anak usia dini ini. Nah, tadi sedikit disinggung Bunda bahwasannya tidak hanya menjadi guru PAUD saja untuk prospek lulusan anak usia dini ini. Selain tadi menciptakan peluang pekerjaan bagi yang lain, itu bisa apa lagi ya Bunda selain jadi guru dan lain sebagainya? Yang pertama tentu dari ijazah yang diterima sesuai dengan linearitas jurusan, diharapkan lulusannya menjadi pendidik ya di lingkup anak usia dini. Tadi bisa banyak ya, bisa dari 0 sampai dari mulai 2 tahun sampai 6 tahun, berarti bisa menjadi guru pendidikan non formal ya, atau memiliki yayasan, mudah-mudahan ya semakin besar, semakin banyak mahasiswa dari jurusan PIAUD itu memiliki lembaga non formal, karena sekarang itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan pengelola lembaga pendidikan non formal. Kemudian penelitian. Nah, penelitiannya jangan lupa ya, karena sekarang banyak sekali mungkin masalah atau problem anak usia dini pendidikannya itu membutuhkan riset. Ya, membutuhkan penelitian dan juga pemecahan masalahnya, gitu ya. Kemudian juga wirausaha. Nah, ini ya salah satunya nih di PIAUD ini ada wirausaha yang bergerak di bidang apa ini? Makanan. Iya, makan konsumsi ini ya. Oke, luar biasa. Ini bisa berhubungan ya dengan pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian juga ahli gizi untuk anak-anak, karena sekarang itu banyak paparan ya makanan-makanan yang memang tidak sesuai dengan gizi anak yang seharusnya. Terlalu banyak makanan yang instan, kemudian juga tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan anak kan, karena anak usia dini itu pada masa perkembangan, jadi gizinya harus bagus.
selanjutnya juga mahasiswa PIAUD itu nanti lulusannya bisa menjadi dosen PIAUD ya, jika melanjutkan ke S2. Kemudian pengusaha sudah jelas, wirausahawan sudah jelas, dan bisa menjadi punya karir di Direktorat Pendidikan Islam Anak-Usia Dini gitu ya, gitu Teh. Ya, sekaligus informasi juga ya Teh Ayu dan teman-teman semuanya. Di jurusan PIAUD itu ada kerjasama praktek lapangan ya, praktek lapangan guru di Malaysia dengan luar negeri ya, dengan luar negeri ya. Kemarin sudah dilaksanakan 2 angkatan. Maksud kami melaksanakan kegiatan PPL luar negeri itu agar mereka riset, mengetahui bagaimana sih pendidikan anak usia dini di negara orang lain atau di negara lain gitu ya. Nah ternyata kalau di negara Malaysia itu selain pendidikan non formal di RA-nya, di lembaganya, di sana juga memperhatikan gizinya. Nah itu jadi nanti bisa dijadikan bisnis kan ya, peluang bisnis atau peluang usaha atau karir ke depan ya, karir ke depan. Itu jadi bisnisnya banyak sih sebetulnya kan ya. Nah bagi teman-teman nanti mahasiswa yang menyukai dunia anak pasti akan selalu menemukan jalannya ya ke sana menjadi profesi ya. Kemudian juga alat edukasi, alat permainan edukasi gitu ya. Itu permainan-permainan anak itu yang mengedukasi sekarang, apalagi sekarang zamannya digital. Nah, itu kan ada ya. Konten kreator juga ya? Boleh. Sekarang kan berbasis digital sudah menjadi dunianya anak-anak ya. Nah itu mulai sekarang boleh mahasiswa membuat alat permainan edukatif dan berbasis digital supaya anak-anak lebih berkembang kemampuan kognitifnya ya, agar anak-anak berkembang kemampuan dasar-dasar kognitifnya seperti itu ya. Jadi banyak peluangnya apalagi kalau kita sekarang kolaborasi dengan berbagai perusahaan, kemudian disandingkan dengan minat bakat kita tentunya pasti ya. Nah, Teh Ayu juga kan pasti ya, udah punya rancangan dari sekarang, minat Teh Ayu apa, mahasiswa-mahasiswi juga di PIAUD apa, kemudian bakatnya di pendidikan anak usia dini tentunya pasti sudah sangat mumpuni. Jadi bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini justru sangat dibutuhkan oleh dunia anak usia dini gitu ya. Oke. Nah ternyata Sobat PIAUD bukan cuma jadi guru. Betul. Sebagaimana narasumber kita menjelaskan bahwa bisa jadi pembisnis, baik itu kita jadi ahli gizi juga bisa ya Bun, kayak gitu, atau menjadi konten kreator yang menciptakan alat permainan edukatif ya, atau gitu. edukasi yang lain lah tentang anak usia dini ya. Oke. Nah Bunda, mungkin ada beberapa pertanyaan ternyata dari mahasiswa PIAUD. Oh ya, boleh. Yang mana mengenai jurusan pendidikan Islam anak usia dini ini. Nah di sini sudah ada dari @_azr.__, yang mana bertanya Bunda, tips survive dan menikmati kuliah di jurusan PIAUD itu gimana sih, apa sih gitu? Aduh, PIAUD itu di PIAUD itu kan ada lagunya ya. Lagunya seperti ini ya, supaya semuanya senang. Jadi kita buatkan lagunya. Happy ye, happy ye. Aku pilih PIAUD baik. Orangnya kece-kece, dosennya oke. Sarang heyo UIN SGD. Nah, itu isinya menggambarkan bahwa di PIAUD itu oke loh. Apanya yang oke? Satu, metode pembelajarannya ya, semuanya menyenangkan.
dan kita sudah menggunakan kurikulum OBE. Jadi berbasis outcome ya, outcome supaya anak-anak itu langsung praktek. Nah, langsung praktek ke lapangan. Karena kalau hanya teori saja, nanti anak-anak menjadi kaku ya, seperti itu. Nah, kemudian kan kalau dengan anak usia dini itu mereka harus dilatih dari sekarang, tidak bisa langsung ya, langsung ke lapangan, langsung ketemu anak-anak, mereka survive kan gitu, seperti itu. Kemudian juga, nah di sini juga nih ada nih, Bunda tadi lihat ya. Nah, kita punya jargon juga nih. Ada PIAUD Smart, PIAUD ceria. Aduh, ceria gimana sih rasanya kalau menjadi orang yang nyambut dua ya, tidak ceria. Karena keceriaan kita itu menular. Nah ya, bagaimanapun kondisi di PIAUD itu, kita berusaha menciptakan jurusan pendidikan Islam anak usia dini itu sesuai dengan dunia anak. Nah, dunia anak itu kan ceria, berarti gurunya juga harus ceria, gitu kan ya. Dan ini smart, nah smart itu kan ada artinya ya Teh ya. Nah, smart itu artinya atau apa ya, kepanjangannya ya. Singkatan. Kepanjangannya adalah S-nya Soleha. Berarti anak-anak di mahasiswa di jurusan PIAUD ini harus menjadi anak yang soleha. Kalau sebelum masuk itu sudah soleh-soleha, berarti semakin soleha ya, semakin soleha ya, bisa memahami, menghafal dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentunya itu tercermin dalam mata kuliah ya, soleh-soleha. Kemudian M-nya, ini apa ya? M-nya marvelous. Artinya apa marvelous teh? Oke, marvelous itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mendidik anak usia dini ya Teh ya, yang berbagai macam karakter, kemudian sifatnya, kemauannya, keinginannya, pasti harus memiliki jiwa yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, kesabaran luar biasa ya. Kebayang gitu kan ya. Oke, kalau tidak luar biasa menjadi guru PIAUD, ya tidak akan menjadi mahasiswa yang luar biasa juga kan. Oke. Kemudian ada A. A-nya adalah amazing. Amazing itu menakjubkan. Maksudnya menakjubkan adalah banyak hal-hal ya, materi di PIAUD ini yang harus kita pelajari sesuai dengan dunia anak ya. Nah, kemudian kita juga harus mengikuti dunia mereka ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, gimana sih rasanya masuk ke dalam dunia anak-anak? Wow, ternyata menakjubkan kan? Oke. Jadi di sini juga kita sebagai calon guru mempelajari, menguasai emosi, psikologi kita, bagaimana sih kita kalau berada di lingkungan anak-anak. Jadi masuk ke dunia anak-anak, ke dunia mereka itu pasti menakjubkan sekali, wow gitu kan ya. Oke. Kemudian ada R-nya religius. Ya, ini sebelum kita mengajarkan ke anak-anak tentang religiusitas atau agama, tentunya harus kita dulu ya. Nah, karena nanti kita juga akan mengajar anak-anak dari mulai pembiasaan mereka beragama atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan agama Islam tentunya. Nah ini tentunya akan menjadi materi yang sangat dasar, fundamental, atau dalam mata kuliah kita itu sebagai mata kuliah dasar, karena anak-anak itu kan harus diajarkan sejak dini ya tentang agama, bahkan sejak dalam kandungan ya. Oke, dalam kandungan itu anak-anak harus memiliki pemahaman tentang agama mereka. Nah, maka kita itu punya pahala yang besar ya, kalau kita mengajarkan agama yang baik kepada anak-anak. Jadi amal jariah mungkin. Pastilah ya, amal jariah ya, amalnya mengalir terus ya. Makanya harus betul-betul di sini ya. Kemudian yang terakhir nih ada T. Nah, T itu thankful.
Thankful itu maknanya bersyukur ya. Apapun yang sudah Anda pilih di jurusan PIAUD itu adalah terbaik buat Anda. Tidak ada jurusan yang salah itu ketika Anda tidak bersungguh-sungguh berada di jurusan yang sudah Anda pilih. Kan begitu ya? Iya, Oke. benar. Kalau sudah masuk ke PIAUD, maka kondisikan posisi Anda sebagai anak-anak yang sedang menghadapi lingkungan bermain, gitu loh. Karena memang di PIAUD ini bermain sebagai sebuah pembelajaran, ya. Jadi belajarnya bermain kan ya, kalau anak usia dini. Jadi kita ciptakan itu semuanya dalam proses pembelajaran agar semuanya bisa merasakan secara mendalam dan bermakna bagaimana pembelajaran di anak usia dini. Gitu ya. Nah, terima kasih Bunda, sangat membuka wawasan untuk kita semua. Mungkin bisa lanjut ya Bunda. Ada boleh. satu lagi dari Nidrinarsi yang mana bertanya, apa sih keunggulan jurusan PIAUD dengan jurusan yang lain Bunda? Oke, dengan jurusan PAUD yang lain mungkin ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Baik, untuk keunggulan PIAUD, pertama-tama jurusan PIAUD ini akreditasinya unggul. Alhamdulillah. Ya, berarti unggul itu maknanya di atas lebih baik ya, atau di atas baik sekali kan berarti ya kalau unggul. Nah, keunggulan kita di PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pertama kita sudah menginsersi kurikulum PIAUD ini dengan satu nilai-nilai moderasi beragama. Nah, ini kalau ada ujian akhir semester, kita biasanya bekerja sama ya, kerjasama langsung dengan RA di lingkungan kampus kita untuk mempraktekkan kurikulum tersebut diterapkan langsung ke anak-anak usia dini, gitu ya. Kemudian insersi nilai-nilai pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual ada ya masuk ke sana. Sekarang itu kan sedang maraknya ya masalah-masalah tentang PK2KS tersebut, maka kami dalam kurikulum itu sudah menginsersi, memasukkan materi-materi tersebut ke dalam mata kuliah. Kemudian juga ada insersi yang lain itu tentang nilai-nilai halal, ya nilai-nilai halal, bagaimana anak-anak tadi hubungnya bisa dengan gizi ya, bisa dengan gizi, bagaimana gizi yang halal ya, mulai dari zatnya, pengolahannya. Nah, kemudian keunggulan yang paling penting di pendidikan Islam anak usia dini ini ada bimbingan tilawah dan ibadah plus nilai-nilai tema yang sesuai dengan tema-tema yang dipelajari di anak. Jadi ayat-ayat tematik, kemudian ayat-ayat tematik sesuai dengan tema anak usia dini, kemudian penelaahannya, kemudian juga cara menerapkannya. Seperti itu. Jadi itu ya keunggulan dari anak usia dari jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian juga dalam prakteknya kita terutama khususnya yang 4 SKS. Nah, itu kita gunakan sebagian SKS itu untuk langsung praktek terjun ke masyarakat atau ke sekolah RA ya, ke RA-RA yang ada di lingkungan kampus gitu. Jadi kita tidak melulu teori di kelas, tapi kita langsung praktek gitu ya, langsung praktek. Gitu. Mungkin itu ya. Ternyata banyak sekali ya Sobat PIAUD keunggulan di jurusan pendidikan Islam anak usia dini ini. Mungkin itu terakhir pertanyaan Bunda, dan sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Bunda untuk para mahasiswa pendidikan anak usia dini atau calon mahasiswa PIAUD. Baik, closing statement-nya untuk calon dulu ya. Nah, untuk calon mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan anak usia dini itu
tidak akan pernah berhenti ya. Dari mulai kehidupan itu ada sampai kehidupan itu berakhir. Oleh karena itu jangan ragu masuk ke jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apalagi tadi ya ada slogan PIAUD Smart, PIAUD Ceria ya. Nah, kemudian untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi PIAUD yang sudah berjalan kuliahnya di PIAUD, semangat terus untuk menjadi diri yang lebih baik, menjadi seorang pendidik anak usia dini yang lebih kreatif, inovatif, dan tentunya menyenangkan loh gitu ya. Menyenangkan, jadi nanti bikin skripsinya menyenangkan ya, kemudian menghadapi tugas-tugas juga menyenangkan gitu. Jadi otak kita itu atau mindset kita itu selalu dibangun untuk hal-hal yang positif dan yang ceria. Nah gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bunda untuk closing statement-nya yang mana sangat memotivasi buat kita, bahkan buat para calon mahasiswa PIAUD nantinya. Terima kasih banyak kepada Bunda yang sudah berbagi ilmu yang inspiratif. Terima kasih juga buat Sobat PIAUD yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa ikutin episode-episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, terima kasih Bunda. Sama-sama, terima kasih semuanya. PIAUD Smart, PIAUD Ceria. Let's Talk with PIAUD membuka wawasan, menginspirasi masa depan. depan. Dadah.